Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Nyoman Ari Surya Darmawan sebagai koordinator kelompok riset akuntabilitas dan kewirausahaan publik. Kelompok riset kami akan membawakan tema terkait inklusif, entrepreneurship, and innovative public accountability for sustainable economic development. Kelompok riset kami menurunkan beberapa subtopik riset. Yang pertama yaitu tentang kewirausahaan pada sektor publik. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas. Yang ketiga, kerangka regulasi kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang keempat, transformasi digital dan teknologi di sektor publik. Yang kelima, inovasi sosial di sektor publik. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kewirausahaan berbasis masyarakat. Adapun beberapa anggota dari kelompok riset kami, yang pertama koordinator dari kelompok riset ini digaungi oleh saya sendiri atas nama Nyoman Ari Surya Darmawan, SEMSI. Saya berasal dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik dengan pendidikan terakhir yaitu S3 Akuntansi, di mana peminatan riset saya tentang akuntansi sektor publik, dan saya juga memiliki beberapa publikasi ilmiah. Yang pertama, publikasi saya berjudul Edukasi Inklusi Keuangan Berbasis Fintech bagi para pelaku UMKM di Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng. Publikasi ini diterbitkan dalam Proceeding International Teams di tahun 2020. Kemudian, publikasi ilmiah kedua saya berjudul Peran Finansial Teknologi pada UMKM, peningkatan literasi keuangan berbasis Statement Gateway, di mana artikel ini dipublikasikan pada publikasi nasional, yaitu Sinta 4. Kemudian, publikasi ketiga saya berjudul Can Institutional Good Governance and Intellectual Capital Affect University Quality. Artikel ini diterbitkan pada International Journal bereputasi, yaitu International Journal Economic of Management. Dan publikasi terakhir saya itu Audit Quality Improvement and Role Risk Audit as the Moderator, di mana publikasi ini diterbitkan pada jurnal internasional. Yang kedua, anggota saya bernama Made Aristia Prayudi, SAMSCAKCA, di mana beliau berasal dari program studi S1 Akuntansi dengan pendidikan terakhir yaitu S2 Akuntansi. Beliau saat ini menjalankan kemudian peminatan riset beliau yaitu tentang akuntansi sektor publik, dan beliau juga menerbitkan beberapa publikasi ilmiah, di mana yang pertama yaitu berjudul What Drive MSFA Performance, The Role of Gender, Operational Aspect, and Social Environment. Publikasi ini diterbitkan pada Jurnal Nasional Bereputasi Sinta 2. Kemudian publikasi yang kedua berjudul Investigation The Success of Public Procurement Innovation in Government Organization, Does a Freshman Really Work? Nah, ini diterbitkan pada Proceeding Internasional di tahun 2018. Kemudian publikasi yang ketiga berjudul Do Vision and Mission Really Matter? The Management Control Experience of Reform Public Hospital in Indonesia. Publikasi ini dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi. Kemudian publikasi ilmiah yang terakhir berjudul Comparison Village Microfinance Institutional Performance, The Case of Indonesia. Publikasi ini diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi. Selanjutnya, anggota kami atas nama Igede Nandra Hariwiguna SMSI. Beliau berasal dari program studi S1 Akuntansi dengan pendidikan terakhir beliau S2 Akuntansi. Sedangkan peminatan riset beliau tentang akuntansi keuangan dan kewirausahaan. Beliau juga memiliki beberapa publikasi ilmiah. Yang pertama berjudul Analysis of Digitalization of Accounting Information System in Supporting the Sustainability of MSFAS During Pandemic.
Eh, Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Nasional Bereputasi. Kemudian publikasi yang kedua berjudul Analysis of the Digitalization of Accounting Information System in Supporting the Sustainability of MSME during the Pandemic. Nah, ini diterbitkan pada Jurnal Nasional Bereputasi, dan publikasi terakhir beliau yaitu berjudul The Effectiveness of the Application of Artificial Intelligence Based Accounting Information System at SMES in Singaraja. Ini diterbitkan pada Conference Internasional di tahun 2020. Kemudian anggota kami yang terakhir atas nama Nyoman Suwadjana Pasek SEMSI, di mana beliau berasal dari program studi S1 akuntansi dengan pendidikan terakhir yaitu S2 akuntansi. Peminatan riset beliau tentang akuntansi keuangan dan kewirausahaan. Beliau juga memiliki beberapa publikasi ilmiah. Yang pertama yaitu The Effectiveness of the Application of an Artificial Intelligence based on Accounting Information System at SMES in Singaraja. Artikel ini diterbitkan pada konferensi internasional di tahun 2020. Kemudian publikasi yang kedua berjudul Penerapan Teknologi Acceptance Model dalam Pembangunan Cloud Computing pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Nasional Jurnal Nasional Terakreditasi. Kemudian publikasi ilmiah yang ketiga berjudul Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Pengelolaan UMKM di Kabupaten Buleleng dalam Peningkatan Kinerja Usaha. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Dan yang terakhir publikasi ilmiah yang berjudul Peran Literasi Digital dan Digitalisasi Strategi Pengelolaan UMKM di Kabupaten Buleleng dalam Peningkatan Kinerja Usaha. Artikel ini diterbitkan juga pada Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun roadmap atau peta jalan penelitian kami terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama terdiri dari fase penelitian dasar. Ini selama 2 tahun, yaitu di tahun 2023 dan 2024. Di mana 2023 tentunya akan mengangkat terkait studi literatur dan studi pendahuluan. Kemudian fase kedua di tahun 2024 terkait praktik terbaik global. Kemudian fase yang R&D, Research and Development, itu di tahun kedua dan di tahun ketiga yaitu 2024 sampai 2025. Itu terkait dengan pendirian inkubator, kemudian kewirausahaan inisiatif penelitian terapan. Kemudian di tahun 2025 yaitu dengan membangun kemitraan. Selanjutnya, pada fase implementasi dan penelitian terapan ini dijalankan di tahun ketiga dan keempat, yaitu pada tahun 2025-2026, di mana di sini kita melakukan program uji coba dan penilaian dampak. Kemudian pada fase keempat di tahun 2026, di sini kita akan melakukan pembangunan kapasitas. Selanjutnya, pada fase yang terakhir yaitu di tahun 2026 dan 2027, di mana kita akan melakukan mobilisasi sumber daya, kedua membangun infrastruktur, ketiga advokasi kebijakan, dan keempat penyebaran pengetahuan. Tentu saja kelompok riset ini harus melihat atau disesuaikan dengan Registra Undiksa, LPPM Undiksa, di mana topik riset ini tentunya tidak boleh lepas dari rencana strategis LPPM Undiksa, sehingga kami mengangkat atau kami mengaitkan dengan isu pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang pertama, riset yang dilakukan berfokus pada investigasi dan eksplorasi terhadap wawasan strategis dan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi yang belum merata serta pengelolaan perubahan global
dengan memperhatikan nilai-nilai tradisional. Yang kedua, tema riset ini tentunya mengeksplorasi peranan kewirausahaan inklusif dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, kemudian memastikan akses yang setara, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merugikan lingkungan, dan harus mempertimbangkan nilai-nilai tradisional serta meningkatkan akuntabilitas publik yang berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, hasil riset ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi sosial, kemudian penguatan sumber daya alam lokal, dan revitalisasi akuntabilitas publik untuk pembangunan berkelanjutan. Tentu saja kelompok riset ini dibangun untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Kontribusi riset ini terhadap Universitas Pendidikan Indonesia dapat sangat signifikan dalam beberapa aspek kunci yang dapat memperkuat reputasi universitas dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Berikut ini beberapa kontribusi yang dapat diharapkan, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum dalam program studi, di mana hasil riset yang menekankan peran kewirausahaan inklusif dapat memberikan landasan untuk mengembangkan kurikulum dan program studi baru di bidang bisnis, ekonomi, atau studi pembangunan. Kemudian yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mengeksplorasi cara-cara untuk menguatkan sumber daya alam lokal dan mendorong pemberdayaan ekonomi sosial, riset ini tentunya dapat memberikan pandangan yang strategis pada universitas dan pemerintah setempat, yaitu khususnya di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga, peluang penelitian dan kolaborasi. Riset ini tentunya dapat membuka pintu bagi peluang penelitian lebih lanjut dan kolaborasi antar fakultas, mahasiswa, dan lembaga-lembaga riset eksternal. Nah, demikianlah yang bisa saya paparkan dalam kelompok riset ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.